Sayangilah kami dengan iman di hati, jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Zumiyah dan juga jamaah dari Kopi Uduk yang sekarang berada di studio Shisha TV. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah ya, karena telah memberikan keluangan waktu kepada kita dan juga usia dan juga kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama berjumpa kembali dalam program kita Dua Dai Berbagi di Shisha TV. Nah, sebelum kita memulai ya kita ingin mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga Kang Ridwan Kamil yang pada hari ini menurut pemberitaan jasad dari Ananda Eril telah diketemukan oleh kepolisian di Swiss dan insyaallah beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dan juga sekaligus kita ingin menyampaikan ucapan doa, kita akan sampaikan khususon untuk orang tua dari Kapten Erwin, Bapak Sururi bin Khatiran yang pada saat ini masih terbaring di rumah sakit. Ya semoga Allah memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan kepada keluarga Kapten Erwin dan semuanya ya. Dan semua juga yang pada hari ini barangkali tidak sehat dalam kondisi sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalah ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, hari ini kita akan mengangkat tema kita yaitu kedudukan istri dan anak di dalam agama Islam. Nah, nanti tentu kita akan melihat lebih mendalam seperti apa gitu ya. Kenapa itu disebutkan kedudukan istri dan anak? Lantas suaminya di mana gitu? Nggak ada kedudukan suami. Kenapa yang dibicarakan anak dan istri? Kenapa tidak dibicarakan suami? Ya kan padahal suami juga adalah bagian dari keluarga. Gitu. Nah, tapi kita akan berbicara khusus tentang kedudukan anak dan istri. Nah, nanti ya guru kita akan menyampaikan. Baik. Sebelum kita memulai, mari kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji atau Ki Mohai Atali. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ
إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika min syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah bahwa sekalian yang ada di studio Sisa TV dan juga para jamaah Zoom ya yang berada di rumah masing-masing, kita akan memulai kajian kita tentang ya tadi sudah saya sampaikan judulnya kedudukan anak dan istri dalam Islam. Nah, sebenarnya kedudukan judul ini dilatar belakangi atau terpacu juga oleh kejadian beberapa waktu belakangan ini. Ya ketika waktu itu ada podcast ya di salah satu podcast, kebetulan di sana ada Kang RK diberikan pada pilihan, pilih anak atau istri. Nah, beliau menyampaikan pada waktu itu adalah istri. Nah, sebenarnya kita tidak ingin membahas ucapan beliau karena ini adalah tanggung jawab beliau sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kita lihat lebih dalam adalah sebenarnya apa sih atau di mana kedudukan anak dan istri tersebut. Sebenarnya kalau kita lihat dari pertanyaan yang muncul, kalau menurut saya pribadi masalahnya itu adalah pertanyaannya sebenarnya. Kenapa sampai muncul pertanyaan anak atau istri? Ada lagi nanti muncul pertanyaan ibu, orang tua atau istri, atau orang tua atau anak, atau sebaliknya. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul ketika seseorang itu sedang mengalami ataupun dalam masa pelatihan gitu ya. Di sana itu kemudian orang diminta untuk mengambil sebuah keputusan terhadap sebuah permasalahan. Jadi biasanya pertanyaan ini muncul ketika dia di depannya sudah ada masalah dulu Kimo. Bukan tiba-tiba muncul anak atau istri gitu. Tapi ada masalah yang kemudian dari permasalahan yang dipaparkan muncullah pertanyaan tadi. Ya, misalkan kalau kita melihat nih kejadian misalkan Nabi Nuh kan bisa dipilih gitu. Ya kan, anak atau istri? Ternyata enggak dua-duanya kan? Ya kan, karena memang dua-duanya ternyata tidak mengikuti ajaran atau apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Nah, ini yang menjadi sedikit latar belakang kita dan ini pun mudah-mudahan bisa menjadi penggambaran buat kita semua yang menyaksikan ya sebenarnya kedudukan di dalam Islam itu seperti apa. Dan ketika kita bicara kedudukan istri dan anak, tentunya ini juga akan berimbas pada kedudukan yang sebaliknya. Bukan berarti kemudian kedudukan istri dan anak. Lah terus mungkin di sini kan kebanyakan yang lihat perempuan nih, ibu-ibu. Lantas kedudukan suami di mana gitu?
Ya kan? Nah, inilah yang perlu nanti kita elaborasi bersama sehingga kita betul-betul memahami ya konteks setiap posisi peran, kemudian konsekuensi dan tanggung jawab yang ada dipikul baik itu oleh suami, istri ataupun anak. Nah, silakan Kimo untuk memulai kajian kita ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Semuanya walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Guswar yang sudah beri waktu. Juga terima kasih kepada seluruh tim Shisha TV, Zoom online, virtual, Dua Dai Berbagi ya, dan semua yang terkait, juga jamaah majelis Kopi Uduk. Ya, bawah rombongan Pak RW juga ada kelompoknya rombongan Villa Pekayon, juga seluruh peserta Zoomiyah. Ya, tadi beberapa menit lalu masih di angka 20, sekarang sudah 37, mudah-mudahan terus naik ya. Tapi apapun itu adalah kewajiban saya ya, balighu anni walau ayah, sampaikan terus ayat-ayat Allah bagaimanapun kondisinya. Awal tema ini didiskusikan meskipun isinya sampai detik ini kita nggak ngobrol. Tapi tema itu selalu saut-sautan setiap Senin Selasa. Selalu dilempar sama kawan-kawan sampai keluarlah tema ini, Pak. Ini tema berat. Karena setiap kita itu memiliki, kalaupun sudah lewat, pernah mengalami, apalagi masih ada. Tema ini berkaitan dengan kemanusiaan. Maka temanya kedudukan anak dan istri dalam Islam. Biasanya yang dibahas satu, ini dua, Pak. Anak, istri. Yang kita memiliki itu. Dan sampai detik ini tidak berhenti kita menghadapi mereka, mengurus mereka, dan mereka ada di sekitar kita. Hitungannya dikit banyak, ya. Kembali kepada perjuangan, cita-cita dan harapan masing-masing. Saya menanggapi, tadinya tidak akan bicara menyinggung sedikit pun tentang satu orang yang sekarang dalam keadaan berduka dan kita pun bahkan ikut berduka. Ternyata tak sangka Ustaz Guswar menyebutkan. Ya, tadinya malah temanya Baradan, kita temanya umum aja. Ternyata karena disebut ya kadong saya lanjutkan. Ya, supaya mungkin jadi hikmah pelajaran buat kita semua dan juga jadi ilmu. Ya, ketika ada pertanyaan dari satu orang yang memiliki channel YouTube, contoh ya, pilih istri atau pilih anak gitu loh. Kalau saya yang ditanya, nih Pak, ya, pilih istri atau pilih anak, saya akan bertanya kembali. Ya. Sesuatu apa yang membuat engkau menanyakan itu kepada saya gitu. Jadi sebenarnya ada sebab nggak ada sebab tuh ya. Kalau pertanyaan lain ada sebabnya, argumennya masuk akal. Tapi kalau yang ini harus ditanya balik. Apa yang buat engkau bertanya itu? Kemudian pertanyaan kedua, ini nanyanya serius apa tidak? Kenapa harus nanya itu? Terus dia kemudian kalau nanya lagi ya iseng aja. Kenapa saya harus menjawab serius pada pertanyaan yang iseng? Kira-kira sampai gini ngerti enggak? Karena apa? Karena pertanyaan itu ya bukan sesuatu yang
punya kewajiban kita untuk menjawab bahkan memilih. Saya tanya sekarang Bapak, pilih sholat apa pilih puasa? Pilih sholat katanya yang pilih sholat. Kalau Bapak yang lain? Pilih dua-dua. Terus apa kaitannya dengan pertanyaan tadi? Denny Sumargo. Ya, channel kita sebutin juga jadinya. Ya. Pertanyaan tadi, pilih istri apa pilih anak? Maka seperti mungkin Pak, gimana Pak RW punya pendapat? Kasih mic. Sudah, bentar. Mulai besok kita kasih mic sendiri dia. Iya. Ya, Gimana Pak RW? Nah, hobi dia setiap pertanyaan. Ya. Kalau anak adalah buah hati dan Itu kan alasannya. darah daging kita. Itu alasannya. Kalau istri kan gampang dicari. Jadi Ya kan? jadi kalau Pak RW pilih Milih anak. Karena anak adalah tulang punggung. tulang Nanti punggung. kita doa anak, tapi doanya istri kan belum tentu Pak. punya Kalau alasan. Ini ngomong begini nih, soalnya bukan di rumahnya. Kalau istri kan gampang dicari Pak. Oke. Oke. Nah, sekarang saya lanjutin dulu. Ini belum session bertanya dan berkomitmen. Jadi pertanyaan saya, kalau disuruh pilih istri apa pilih anak, maka saya seolah kita semua seperti ditanya, Bapak pilih sholat apa pilih puasa, pilih sholat apa pilih haji? Bisa jawab nggak Pak? Ya, jawabannya adalah kita nggak bisa memilih antara satu dunia karena keduanya adalah kewajiban. Ada alasan, tidak ada alasan kita untuk bertanya seperti itu. Maka pertanyaan itu, kalau boleh saya bilang, pertanyaan yang salah dan tidak wajib ditanyakan. Meskipun iseng. Karena apa? Allah menguji atas apa yang manusia ucapkan. Allah menguji atas apa yang manusia sangat cintai. Dan Allah menguji atas apa yang manusia sangat benci. Diucapkan A itu akan berbalik kepadanya. Itu makanya dibilang kita orang beriman itu mikir dulu baru ngomong. Kalau orang yang selain beriman itu ngomong dulu baru mikir. Ya. Orang ngomong dulu baru mikir. Atau dalam Quran disebutkan orang munafik itu ngomong dulu baru mikir. Iya ya gue salah gitu loh. Ya. Nah Allah menguji atas apa yang manusia benci, manusia cintai. Terlalu cinta maka yang dicintai menguji. Terlalu benci, yang benci juga akan menguji. Ya, maka disebutkan habibaka haunan ma sayakuna bagiduka yaumamma wa abghid bagiduka haunan ma sayakuna habibaka yaumamma. Cintai sesuatu selain Allah dan Nabi-Nya sedang-sedang saja, karena suatu saat bisa menjadi musuh yang paling dibenci. Dan benci seseorang sedang-sedang saja, karena suatu saat bisa menjadi seseorang yang paling dicintai. Karena cinta yang 1000% full itu cuma kepada Allah dan Rasulullah. Jadi bukan jawabannya yang diincar, pertanyaannya yang dipermasalahkan gitu. Pilih istri atau pilih anak? Jadi kalau boleh saya bilang, pertanyaan yang tidak berdasarkan pada ilmu. Meskipun dalam Islam istri punya kedudukan, anak juga punya kedudukan. Nanti baru saya jelaskan. Jadi maka saya menyampaikan siapapun kita, meskipun hanya iseng bercanda-canda, ya, apalagi mengeluarkan statement misalnya, kalau saya pilih ini sebab kalau ini, tidak boleh mengambil sebuah ajaran yang di Quran sudah ada tatanannya. Kita ini suka membuat sebuah komitmen, saya paling gak suka deh kalau ada orang begini-gini. Padahal untuk suka tidak suka di Quran udah ada. Ya. Kita membuat dunia itu jadi sempit dengan komitmen sendiri tanpa tatanan Quran dan hadis. Sehingga ketika orang ini adalah orang yang punya nama, punya kedudukan, ucapannya menjadi ajaran bagi orang lain dan itu sangat membahayakan. Kecuali ya orang tahu konteksnya adalah bercanda. Ya. Bercandanya seorang figur, seorang pelawak juga dicatat. Kalau misalnya nabrak kepada institusi, kepada sebuah undang-undang kan masalah juga. Karena sekarang banyak pelakor yang kena juga kan. Apalagi kalau memang formal, legal dan serius. Jadi kalau disuruh milih anak sama istri, kita akan menjawab, saya nggak boleh milih keduanya karena keduanya adalah sesuatu yang saya harus saya jaga. Tapi kalau ditanyanya mana derajatnya,
di hadapan Allah. Kedua-duanya punya derajat dan punya posisi masing-masing bagi suami. Kenapa tadi Ustadz Gus Dur bilang, kok ini istri dan anak, kenapa suami? Saya sampaikan pada peserta jamaah, juga buat saya, kenapa kita nggak usah ada masalah ujian hidup, di dalam aja kita diuji, ya, karena kuasanya Allah. Saya sampaikan bahwa asalnya kehidupan adalah laki-laki, Pak. Ya, ibu-ibu juga saya sampaikan, asal kehidupan adalah laki-laki. Kalau bukan lantaran galaunya Nabi Adam, nggak ada Siti Hawa. Karena Nabi Adam galau, hadirlah Siti Hawa. Meskipun itu semua nggak ada yang kebetulan dan tidak ada yang tak disengaja, dalam rencana Allah memang disiapkan Siti Hawa. Cuma lihat kisahnya dari filosofi ini, bahwa asalnya kehidupan adalah laki-laki. Ya. Maka lihat bahasa Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Jadi yang disebut laki-laki dulu karena laki-lakinya pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah asalnya kehidupan yang kuat dan kokoh. Cuma bahasa Allah bebas gini, kalian diperintahkan untuk mengabdi kepadaku. Tapi bagaimana aku bisa tahu kualitas kadar iman kalian kalau kalian itu tidak ada sesuatu yang menguji? Maka dikasihlah istri, dikasihlah anak, dikasihlah harta, pangkat, jabatan, kedudukan. Allah mau lihat kita makin hebat ke Allah atau justru nyangkut dengan ujian-ujian sama hiburan-hiburan tersebut. Maka kedudukan istri wanita di sini sebutkan, saya sudah catatkan. Pertama, ya, baik istri atau anak. Istri dulu. Zuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir dan selanjutnya. Jadi derajat istri itu fungsinya sebagai perhiasan. Anak juga perhiasan. Ya. Kemudian yang kedua, anak itu sebagai penerus garis keturunan yang melanjutkan bagaimana kita. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 133 disebutkan juga. Ya. Kemudian yang ketiga, qurrata ayun, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina anak istri jadi pelita hati, penyejuk jiwa. Kita punya anak lucu nggak, Pak? Lucu. Mau nakal kayak apa juga setelah gedenya tetap aja anak. Kemudian yang keempat, anak bisa jadi cobaan, ujian atau jadi fitnah. Ketika kita tidak kenalkan dia dan agama, maka dia akan menguji kita. Akan bisa menjadi malah memfitnah orang tuanya. Memfitnah orang tuanya jadi bala maksudnya. Kemudian yang kelima, anak juga, istri juga bisa jadi musuh. Kalau bilang berapa banyak persahabatan diakhiri dengan cinta. Berapa banyak cinta diakhiri dengan permusuhan. Ya, itu secara umumnya, tapi tidak pada dasarnya. Nah, jadi kedudukan istri setelah kita melihat ini, istri adalah perhiasannya suami. Meskipun istri itu sebagai, ya, surganya seorang anak. Anak bagi kita sebagai apa? Tadi sebutkan. Amanah, titipan, ujian, cobaan, fitnah, bahkan bisa jadi musuh kalau tidak dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita yang sering menyebutkan bahwa istri kita adalah belahan jiwa. Ketika istri kita disebutkan belahan jiwa, maka otomatis akan menguji kepada kita. Karena seharusnya istri adalah perhiasan, fitrahnya adalah ngumpul dengan perhiasan. Maka perempuan itu kadang senang memang ya dengan pernik, kemudian gemerlapan, kumpulnya dengan harta, dikasih uang, kemudian punya gelang, cincin, kalung, ya, anting dan lain sebagainya. Pokoknya yang prelep begitu loh, ya, dengan uang, dengan harta, segala macam lah. Ya. Sementara anak adalah, ya, mereka amanah Allah. Mereka amanah Allah. Yang keduanya istri dan anak itu harus diajari untuk mengenal Allah. Kalau istri, ajari dia kepada Allah lewat kita sebagai suaminya. Ketika kita soleh, istri makin hebat kepada Allah. Ketika kita dalam keadaan terpuruk, tujuan istri tetap adalah kepada Allah. Kita cuma jembatan. Maka saya sampaikan kepada ibu-ibu kaum Hawa bahwa memang suami itu sebagai jembatan. Kita ini sebagai wasilah. Sebagai
imam, bukan tujuan. Yang ketika kita benar makin hebat istri kita kepada Allah. Ketika kita salah tujuan istri adalah tetap Allah. Kemudian anak adalah titipan amanah yang harus diajari. Di mana yang lebih hebat kedudukannya? Keduanya ini punya tempat, tetapi pertanyaan tadi, derajatnya manakah yang lebih panjang bagi kita sebagai bapaknya, bagi anak, sebagai suami di depan istri kita? Tetap nggak bisa milih. Kalau saya pilih, apalagi yang mengucapkan kalau saya milih istri, kalau anak kan panjang, ntar dia juga akan hidup sendiri. Kalau istri kan nanti sampai tua kita bersama dia. Pertanyaannya masih panjang umur atau tidak? Sementara disebutkan bahwa jodoh kita di akhir hidup itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu Pak. Bagaimanapun kita cinta istri kepada kita kepada istri, nggak ada yang tahu. Tapi anak itu dia yang bisa membuat kita lanjut ke dalam surga, atau anak itu yang akan menyeret kita ke dalam jurang neraka. Meskipun istri bisa menjadi saksi ketika kita tidak amanah, dia akan nyeret kita. Tapi jangan lupa, lihat dalam hitungan ilmu waris. Ya, berapa bagian anak? 1/2. Anak laki-laki, anak perempuan 1/4. Istri 1/8, orang tua 1/6. Dari sini ketika ada ucapan saya memilih istri, tidak ada yang salah karena mencintai istri. Kalau anak kan nanti hidup sendiri. Maksudnya adalah mungkin ya harus ikhlas melepaskan karena suatu saat siap bersama istrinya. Tetapi ketika dipahami anak mah ya derajatnya masih di bawah istri. Karena sebab istri sebagai ibunya seolah disebutkan kan kualitas ibu baru bapak. Itu bagi anak. Kalau bagi kita justru anaklah yang akan ya membawa nilai-nilai keselamatan atau tidaknya seorang ayah ya kepala rumah tangga ketimbang istrinya. Ya, maka berikan mereka pada fitrah-fitrah tadi. Ya, kalau dalam ajaran Rasulullah kedudukan istri itu beda-beda, Pak. Ada model istri yang seperti Siti Khadijah Al-Kubra. Ada model istri yang seperti Siti Aisyah Ridho. Ini kan suri tauladan. Yang ketiga ada model istri yang seperti Siti Fatimah Zahra. Siapakah model Sayyidina Khadijatul Kubra? Istri yang memang dermawan. Ya, dermawan. Ini derajatnya derajat Siti Khadijah Al-Kubra. Jadi dia membantu suaminya dalam perjuangan. Lihat Siti Khadijah dari sekaya-kayanya orang, ya, sekaya-kayanya manusia di Jazirah Arab, orang Quraisy itu kaya-kaya. 2/3 kekayaan orang Quraisy itu ada di hartanya Siti Khadijah. Konglomerat berarti. Konglomerat. Orang Quraisy itu kaya-kaya. Tapi 2/3-nya kekayaan di Siti Khadijah. Tapi hartanya semua buat perjuangan Rasulullah sampai miskin. Kita ingat kisahnya ketika Khadijah sakit, terus Khadijah dilihat oleh Nabi. Siti Khadijah nangis. Rasulullah mendekati. Wahai Khadijah, apakah kau menyesal menikah denganku? Dulu kau kaya, terkaya, paling kaya, sekaya-kayanya. Sekarang kau tak punya apa-apa. Apakah kau menyesal menikah denganku? Hartamu habis dipakai untuk perjuangan agama ini. Kata Khadijah, aku menangis bukan menyesal. Aku menangis karena bersedih. Dulu aku kaya, sekarang miskin. Sementara agama ini harus terus diperjuangkan. Ya Rasulullah, sambil nangis. Nanti kalau aku mati, agama ini masih butuh perjuanganku. Masih butuh kepadaku. Gali kuburanku. Pakai tulang-tulangku untuk membela agama ini. Coba itu. Itu derajat Siti Khadijah. Sekarang derajat Siti Aisyah. Mengiringi perjuangan Nabi. Ya, Nabi dalam perjuangan terus diiringi susah senang bersama gitu. Ya, itu derajat Siti Aisyah Ridho. Yang ketiga Siti Fatimah. Siti Fatimah dan Ali. Ali ini dikenal Pak, Sayyidina Ali itu miskin. Miskin. Sampai Siti Fatimah itu datang pada Rasulullah. Rasulullah, kau kan khalifah, kau kan pemimpin orang beriman. Kau yang megang Baitul Mal wa Tamwil. Kau juga yang mengurus gonimah, harta rampasan perang. Apakah tidak bisa disisihkan sedikit buat keluargaku? Kata Rasulullah, tidak.
fitnahnya terlalu banyak ya Fatimah. Kau teruslah minta kepada Allah. Karena saking susahnya. Suatu saat, ini saya cerita. Suatu saat keluarga Ali bin Abu Thalib 2 hari nggak makan, Pak. Hasan Hussein cuma minum. Ali keliling pulang lagi udah 2 hari. Mau ke 3 hari. Aku sudah berusaha wahai istriku Fatimah. Tapi aku belum berhasil. Bayangin Pak. Anak dan menantunya presiden seorang Rasulullah sampai susah makan. Dan Siti Fatimah pun dalam kesabaran. Dia meminta begitu juga bukan karena gak sabar. Karena kasihan sama Hasan Hussein gitu. Aku gak punya. Kau sudah keliling, sudah. Coba aku jalan lagi. Aku kuat gak apa-apa wahai Ali suamiku. Tapi anak kita Hasan Hussein 2 hari cuma minum air zam-zam terus. Kasihan mereka, pembantu kita juga belum makan. Ali keluar lagi, balik lagi, gak dapat juga. Akhirnya kata Siti Fatimah, kalau sudah begitu ya sudah, jualah kerudungku. Dijual Pak kerudung, berapa harganya kata Sayyidina Ali? 6 dirham. Nah, baik, ya. Konsekuensinya, kalau ibu-ibu sekarang kan kerudungnya banyak bro. Ya, sehari pengajian bisa berapa kali. Siti Fatimah kerudungnya 1. Konsekuensinya kalau kerudungnya dijual berarti dia nggak punya kerudung dan nggak bisa keluar rumah. Tapi karena demi ya kelanjutan hidup berangkatlah Sayyidina Ali ke pasar. Sampai di pasar dijual tuh 6 dirham harganya. 6 dirham ya, keluarlah dari pasar, baru keluar dari pasar dia lihat ada seorang pengemis, badannya sudah miring gini nih. Udah miring sengkle. Sayyidina Ali lihat, ya Allah, ini orang ini susah. Tapi sesusahnya aku, susah dia. Jangan-jangan hari ini bisa mati. Uang 6 dirham dia kasihin semua sama pengemis. Pulang berarti dia nggak bawa duit lagi kan? Kata Ali kepada istriku, istriku aku sudah jual kerudungnya. Istriku, aku sudah jual kerudungnya. Berapa? 6 dirham. Terus uangnya pas keluar pasar, aku ngeliat pengemis yang keadaannya lebih susah daripada aku. Terus aku berikan kepadanya. Wah, kalau istri kita itu jawabannya gimana tuh? Istri kita jawabannya, ya kayaknya nggak perlu diperjelas. itu iya. Orang lagi, wah itu begitu kan. Apa jawaban istri solehah? Aku pun jika berada dalam keadaanmu, posisimu, pasti aku akan melakukan hal yang sama dengan apa yang sudah kau lakukan. Masya Allah. Tapi ngomong, tapi kita tetap lapar. Anak kita belum makan, wahai suamiku. Kasihan Hasan Hussein. Ya, keluarlah Sayyidina Ali. Bismillah, keluar lagi dia. Wah, uang segitu-gitunya, ya dikasihin lagi orang. Keluarlah dia. Keluar ketemulah orang tua bawa onta. Hei anak muda mau kemana? Aku sedang ikhtiar. Maukah kau beli ontaku? Coba lagi gak punya duit ditawarin onta. Kalau kita jawabannya gimana bro? Iya, ada aja lu boro-boro itu macam-macam. Apa jawaban orang yang soleh? Seandainya ada uang di tanganku, ku beli ontamu. Gitu. Berarti kan gak punya duit. Apa jawab orang tua itu? Ya sudah, kau jual saja onta ini. Berapa harganya? 100 dirham. Baik. Aku akan jual ontamu. Jalan sampai di sebuah belokan, ketemu lagi orang tua. Hei anak muda mau kemana? Aku sedang ikhtiar. Ikhtiar apa? Menjual onta. Berapa harganya itu onta? 100 dirham. Nggak dilebihin. Baik, aku bayar sini ontamu 160 dirham. Oh begitu. Akhirnya diterimalah 160 dirham. Jalan pulang Sayyidina Ali. Ketemu orang tua tadi yang bawa onta. Hei anak muda. Iya, mana ontaku? Sudah laku. Mana sini uangku? Dikasihlah 100 dirham. Tinggal sisa 60 dirham. Masuk ke dalam rumah. Cerita Sayyidina Ali kepada Siti Fatimah. Begini ada sisa 60 dirham. Tadi sedekah berapa? 6 dirham. Hai suamiku, kita jangan pakai dulu. Yuk kita menghadap Rasulullah. Iya. Menghadap Rasulullah, ceritakanlah kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Wahai anakku, kalian bersabar dalam penderitaan. Lagunya Ustadz Guswar kata Rasulullah. Kalian bersabar dalam kesulitan. Padahal ayahmu seorang pemimpin orang beriman.
Kalian bersabar dalam kepedihan. Kalian terus tawakal kepada Allah dan terus bergerak. Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwa orang tua yang membawa onta itu adalah malaikat Jibril. Masya Allah. Dan orang tua yang membeli onta itu adalah malaikat Mikail. Dan unta yang diperjualkan adalah, wahai Fatimah, kendaraanmu nanti dalam surganya Allah. Masya Allah. Jadi pertolongannya nggak main-main itu. Karena sabar gitu kan. Ya, cerita ini 3 model tentang model istri. Pertama, derajat Khadijah. Istri kita ada yang nggak jadi Khadijah. Ya, support. Itu sudah orang-orang yang dijamin masuk surganya. Termasuk yang kedua. Iya. Ngeganggu. Kusak-kusuk sini. Yang kedua, maaf ya Bu. Gondrong kudu dicukur juga nih rambutnya. Ya, terus yang kedua derajat Siti Aisyah Ridho. Yang terus mengiringi perjuangannya. Ada hadisnya. Siapa seorang istri yang dia mengiringi istri suaminya dalam perjuangan ikhtiarnya, dilayani dengan ikhlas, ditunggu kedatangannya. Bagaimanapun payahnya suami berjuang, dia menanti dan mendoakan, menjaga dirinya, auratnya saat suami jauh, kemudian menerima semua bagaimana suami mengatur rumah tangganya, maka nanti saat dia mati, dia akan masuk surga sebelum suaminya masuk surga. Subhanallah. Yang ketiga, derajat Siti Fatimah. Miskin. Sayyidina Ali miskin, pinter, cerdas, tapi cerita miskin itu memang dibuat. Padahal kan gampang banget beliau tuh, cerdas. Disebutkan kemarin kan, ana madinatul ilim, kata Ali, kata Rasulullah. Wa aliyun babuha faman aradal madinah falyati min babiha. Aku kota ilmu, aku lautan ilmu, Ali pintunya. Siapa yang mau ke kota, siapa yang mau ke lautan, lewat dulu ke pintunya. Saking pinternya, tapi Allah kasih ujian miskin. Dan Fatimah bersabar mengiringnya. Kira-kira istri kita ada di derajat mana? Apakah Siti Khadijah? Apakah yang dalam sabar itu kemudian dia ikut sabar? Apakah istri kita yang kalau kita mandi, dia udah bagi kita giliran mandi, dia masih goro-goro dompet kita? Ya, kembali bagaimana kita mengajari mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri itu ya adalah perhiasan yang derajatnya tidak bisa disamakan karena istri juga adalah ibunya dari anak-anak yang dilahirkan ya dari benih-benih kita. Tapi jangan menafikan bahwa anak itu panjang jalannya sampai ke akhirat gitu loh. Insyaallah. Ya, kita ini mau selamat atau enggak tergantung anak, Pak. Kalau tadi RW bilang kalau anak ya seterusnya, kalau istri kan bisa cari lagi. Jawabnya, nih Ibu Zoom tadi nggak dengar kan? Istri cari lagi. Oke lah, tapi itu terlalu ekstrim ya. Artinya gini, bagaimanapun istri itu bisa menyelamatkan, menarik kita ke dalam jurang atau tidak. Tetapi kedudukannya berbeda dengan anak yang selamanya. Bahkan kita sebagai anak mengabdi kepada orang tua. Bukan sampai orang tuanya yang mati, sampai kitanya yang mati. Ketika orang tua kita meninggal dunia, ketika orang tua kita masih hidup, kasih duit, doain. Ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, tetap kita doain, kita juga kasih duit. Tapi nggak ke kuburan, kasih ke orang dalam bentuk sedekah, pahalanya buat orang tua. Sampai kita yang mati. Jadi nggak bisa ucapan bilang, kalau saya pilih istri, sebab kalau anak, nggak begitu, nggak sederhana begitu. Ya, sehingga akhirnya apa yang diucapkan bisa menjadi ujian buat kita. Bahkan bisa jadi nggak akan terjadi, ya. Tapi musibah bisa dipancing karena ucapan kita. Ketika terjadi itu pun tetap takdir Allah. Jadi pelajaran buat kita, Pak RW terutama nih. Baguslah, mendingan ucapan lah. Tenang, itu bagus sudah. Ya, ketimbang ucapan. Karena apa? Figur. Kita figur ngomong hati-hati. Dan jangan membuat statement yang di Quran hadis itu sudah ada. Kalau saya pengennya begini, kalau saya nggak suka, kalau saya sukanya begini, nggak bisa. Ini udah ada di Quran. Kita untuk suka dan tidak suka itu di Quran udah ada. Nggak boleh membuat statement sendiri gitu loh. Apalagi membuat akal-akalan, dan itu nggak bisa ada akal-akalan. Kalau mau bermain, jangan bermain dengan sesuatu yang ada legitimasi atau recommendednya dari Quran. Karena kalau sudah bicara sholat, puasa, zakat, haji, nggak bisa dipilih. Karena semuanya harus dikerjakan.
Memang kewajibannya berbeda. Wajibnya zakat tidak seperti wajibnya puasa. Wajibnya puasa tidak seperti wajibnya sholat. Wajibnya haji tidak seperti wajibnya puasa dan sholat. Tapi tetap nggak boleh. Saya mah haji aja, saya mah sholat aja, saya mah puasa aja, nggak mau yang lain. Nggak bisa. Saya sholat aja. Kalau yang lain kan puasa, zakat itu kan bendera. Kalau sholat kan tiang. Sama seperti kalau saya milih anak aja, sebab kalau istri kan nanti pergi. Atau sebaliknya, kalau saya milih istri aja, kan anak tadi hidup sendiri. Kalau istri kan menemani kita, nggak bisa Pak. Karena dua-duanya adalah yang terus akan berjalan. Kalau memang harus ternyata dibela, bukan berarti dipilih Pak. Anak. Ya, karena dia yang nyelamatin bapak dan ibunya. Bahkan istri kita sendiri pun bisa selamat atau tidak gara-gara anak. Ya, jadi berkomitmenlah sesuai dengan komitmen Allah dan Rasulullah dalam Quran dan hadis. Masya Allah. Nah, jadi kalau kita ambil hikmah dari panjang lebarnya Kimo tadi memberikan penjelasan bahwa sebenarnya kedudukan anak dan istri itu memiliki kedudukannya masing-masing. Jadi tidak apple to apple, kemudian di mana kita bisa menentukan pilihan terhadap kedua hal tersebut. Nah, yang kedua adalah konsekuensi dari ketika kita menyatakan pilihan. Ya kan? Nah, misalkan nih, saya misalkan aja nih ya. Saya ditanya, pilih rumah atau mobil? Saya pikir, wah kayaknya enak pilih rumah dong. Karena saya ngomong pilih rumah, bisa jadi mobil saya hilang. Kalaupun ternyata harus bertanya, wajar. Ya. Kalau harus menjawab, wajar. Karena kita boleh milih di situ. Oh iya, itu ya, artinya, contohnya begitu. Ya, gambaran yang sederhana ya. Artinya apa? Ketika kita menyampaikan sesuatu itu ada nilai konsekuensinya. Nah ini yang menjadi hal yang perlu sama-sama kita pahami. Jadi memang ada hal-hal yang mungkin tidak berimbas kepada nyerempet yang tentang sebuah keyakinan atau konsekuensi dari nilai-nilai yang kita yakini, nilai-nilai keagamaan begitu. Ya, kalau kita pilih rumah kan nggak ada hubungannya, maksudnya masih enteng lah. Ya. Suruh pilih makanan nih, milih ketoprak kalau udah gado-gado. Ayo milih ketoprak aja lah, itu biasa gitu. Tapi ada hal-hal yang sebenarnya memiliki nilai yang tidak bisa kita itu menganggap ini dalam konteks materialistik gitu, dalam bukan konteks barang. Karena mereka memang menjadi rombongan di belakang seorang laki-laki dan suami dan ayah, tetapi mereka manusia, gitu. Masuk dalam literasi serta lingkaran punya kewajiban yang setiap satu orang itu dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Sampai maka disebutkan siapa yang memberi makan satu orang maka seolah dia memberi makan seluruh manusia di dunia. Berarti kan setiap satu orang itu berharga di hadapan Allah, gitu. Ya, nah saya mungkin sebelum lanjut Gus War, saya menyampaikan kepada netizen, memang kan kalau dibilang maha benar netizen dengan segala komennya. Kalau ini kan shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman. Kalau di Indonesia itu maha benar netizen dengan segala komennya. Ya, mereka juga mungkin diwajarkan berkomen demikian, tetapi juga kita sampaikan tidak bolehlah terlalu berlebihan. Karena yang dialami adalah sebuah musibah. Ada yang menyeletuk, ya udahlah sabar karena kan dipilih istri. Nggak boleh juga, karena setiap kita punya potensi mengalami musibah yang sama bahkan lebih berat. Naudzubillah min dalik. Tetapi juga buat pihak siapapun ya, kalau kita seorang yang memang dipandang, maka sampaikanlah sesuatu yang kira-kira baik sehingga tidak menjadi ajaran yang buruk ketika ucapan itu tidak baik. Gitu loh. Dan kita tidak boleh memvonis, Pak. Ketika ada musibah, ini azab, ini karena sebab ketulak, nggak boleh Pak. Karena apa? Karena kita masih hidup. Setiap orang itu punya wewenang berhak untuk menerima hidayah dari Allah. Hari ini kita ngetawain orang, besok dia yang ngetawain kita. Maka ketika ngelihat musibah orang itu cuma dua. Satu, mendoakan supaya mereka yang kena itu bersabar. Kedua, kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian gitu. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Oke, ini kita akan buka pertanyaan ya kalau ada yang sudah ingin bertanya. Tapi tadi ada hal yang menarik Kimo. Ketika tadi ada ungkapan
ya kan, janganlah terlalu mencintai dan jangan terlalu benci gitu loh. Iya. Nah bisa jadi orang yang kamu benci itu menjadi orang yang kamu cintai. Ya sebagai contoh misalkan, mungkin banyak di antara kita dengan jamaah Zoom atau yang ada di sini, dulu barangkali ya sebelum jadian, justru yang paling disebelin itu adalah orang yang dipilih gitu. Misalkan PRW dulu sebenarnya istri itu paling benci, tapi ada jadi menikah gitu. Iya. Karena antara benci dan cinta itu beda tipis, Pak. Benci dan cinta itu sama-sama ngangenin sebenarnya. Ya yang dicintai ngangenin, yang dibenci juga kadang-kadang bisa ngangenin. Iya. Ingat gak lagi? Bikin nyebelin gitu. Mungkin nih kita lagi, mungkin ya. Anggaplah ini saya mengalami. Atau mungkin juga bapak-bapak ibu pernah mengalami. Waktu di sekolah kita diledekin. Ayo si Anu, pacar si Anu. Gitu apa sih gitu kan. Sebel. Padahal dia gak salah, si A ini gak salah ke kita. Tapi gara-gara kita diojok-ojokin sama teman-teman. Dijodoh-jodohin. Akhirnya kita benci sama dia. Gitu loh, benci banget sama dia. Ih, najis. Padahal dia gak salah. Gitu. Suatu saat ternyata hari itu ada PR dari guru. Yang kalau dia nggak ngerjain, dihukum, dijemur di lapangan. Datang ke kelas, buru-buru, pengen nyari contekan karena malam nggak sempat ngerjain PR. Ternyata orang yang tadi dibenci tuh, kamu belum ngerjain PR ya? Ini punya aku aja contek. Dalam hati kita, oh, ternyata karena kita butuh, satu sisi benci, satu sisi kita ntar kena hukuman. Akhirnya mau nggak mau dicontek. Nah akhirnya masuklah kelas tuh guru itu dan bener yang gak ngerjain dihukum. Langsung di hati, ya Allah untung ada dia, ternyata yang selama ini ku benci ternyata dia orang yang baik sekali. Tuh. Allah. Itu contoh kecil. Ya. Saya mewakili Pak RW, pengalaman. Itu waktu SD aja kita udah paham begitu. Iya. Tapi setelah begitu gak benci lagi dong? Sebentar saya cari tahu dulu orangnya ada di mana. Itu zaman SD namanya kan bukan monyet lagi, cinta anak monyet. Ya meskipun senangnya itu sesuatu yang memang hal-hal yang kecil ya, tapi dari situ contoh tadi. Cintai seseorang saudara. Contoh, cintailah suami sedang-sedang saja. Yang hebat apanya? Sikapnya, akhlaknya, perjuangannya, supportnya, melayaninya, taatnya. Suami, cintailah istri sedang-sedang saja. Yang hebat siapa? Tanggung jawabnya, perlindungannya, melayaninya, menjaga kehormatannya. Itu yang hebat. Karena cinta yang besar hanya untuk Allah dan Nabi-Nya. Ketika kepada selain Allah besar, Allah cuma pencemburu. Manusia cemburu nggak dikasih jatah. Allah cemburu nggak dikasih rezeki. Begitu. Termasuk seorang anak. Nah, anak kepada orang tua kasih judul, suami adalah wakil Allah buat istri di dunia, dan orang tua dua-duanya, suami istri, bapak ibu, ayah, ibu, papa mama, abi umi, oma opa, adalah wakilnya Allah bagi anak-anaknya. Jadi seharusnya seorang istri berlaku baik kepada Allah lewat suaminya, kecil, besar, panjang, pendek, jangkanya, semua segala macam, ya yang dilihat oleh Allah. Begitu juga kita sebagai anak, ya kita mengabdi kepada Allah, ya lewat orang tua. Ketika orang tua baik makin hebat ke Allah. Ketika orang tua tidak baik tetap wasohibhuma, pergauli mereka dengan baik, jangan sakiti meskipun belum ibadah, belum beriman kepada Allah. Kau berimanlah bahkan dengan sabarmu, dengan ibadahmu, melayani mereka. Bisa jadi syiar hidayah, orang tua yang belum beriman bisa jadi beriman begitu. Jadi hal besar ini. Makanya dalam grup saya bilang ini kalau diangkat kita semua sedang berkaca diri. Sudah sehebat apa kita membawa istri kita kepada Allah, membawa anak kita kepada Allah dengan segala kekurangannya. Nah yang terakhir ini sebelum dilanjutkan lagi ya, terus bagaimana ini nyelipin, karena tadi Ustadz Gosor ngomong kok ini yang bahas isi anak, kita gimana? Ternyata kita juga diajari oleh Rasulullah cara leadership memimpin keluarga, yaitu istri dan anak. Ya, dalam Al-Quran yang disebutkan surah Ali Imran ayat 159. Bapak boleh catat, Ali Imran 159. Ini adalah pedoman kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, RT, RW nih. Ya, sampai presiden. 1. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Rasulullah lembut. Sangat lembut.
Rasulullah itu beliau berdakwah lembut, hizbah tegas, kital jihad keras, bukan kasar, beda Pak. Ya, keras. Nah, Rasulullah melakukan itu semua. Ketika dakwah lembut, ketika ini lembut. Kapan harus tegas? Kalau sudah bicara tentang akidah dan tauhid, ya, kemusyrikan. Keras kalau sudah berperang, ya. Kemudian yang kedua, kepemimpinan dalam leadership seorang laki-laki adalah fa'fu anhum. Walau kunta fazzon ghalidhal qalbi lam faddu minka. Kalau kau keras ya Muhammad, mereka pasti akan berbelok darimu, kata Allah kepada Rasulullah. Yang kedua, fa'fu anhum. Ya, pemaaf, memaafkan. Ya, kita ya memaafkanlah. Karena memang istri adalah perhiasan, anak adalah amanah. Mereka salah, maafkan. Bahkan ketika anak nakal, marahnya juga setengah aja. Karena mereka sedang menggambarkan kita dulu bagaimana. Ma fil aba fil abna. Apa yang di bapak ada di anak. Anak nakal itu ya marahnya setengah. Gitu. Dasar anak kurang ajar nggak tahu diri kamu. Wah. Padahal anak lagi, bapak kan dulu kayak saya begitu. Iya, karena darahnya ada di anak. Kan benihnya dari kita. Ya. Kemudian wastaghfir lahum. Kita sebagai pemimpin Pak, suka memintakan ampun kepada Allah atas keluarga istri anak kita. Ya Allah ampuni istri saya. Karena pasti banyak kesalahan. Contoh melotot, ngelawan, ngeyel. Itu kan nyakitin kita. Karena apa? Karena memang derajat kita itu berat Pak. Memimpin kayak apa? Ya, tanggung jawab. Istri nggak nanggung dosa kita. Tapi kita nanggung dosa istri dan anak kita. Ya, berat. Sampai disebutkan apabila seorang istri sampai menyedot darah nanah dari hidung suaminya, tidak akan mampu membalas kebaikan suaminya. Nah, itu. Tapi yang berat adalah nanggung dosa. Sehelai rambut istri kita kelihatan, kita ikut kena. Berapa helai rambut hari itu kelihatan, kena lagi. Ngeri makanya. Ya, kemudian kita minta ampunan kepada Allah. Ya Allah ampuni istriku ya Allah. Atas semua kesalahannya aku meminta kau ampuni. Insya Allah aku memaafkan. Gitu loh. Kemudian yang keempat, wasyawirhum. Ya, suka diskusi pada hal-hal yang tertentu. Ini gimana nih? Ya, disebutkan dalam banyak hadis, urusan rumah, jaga harta suami, kemudian melayani itu urusan istri. Kadang kita udah atur aja lama. Kan suka begitu kan? Benar nggak? Nah, itu benar, sudah benar. Tapi kalau pada kondisi tertentu, udah ini jangan. Nah, ini soalnya tamu papa yang tahu kok dia modelnya kayak apa. Diskusi aja. Diskusi. Rasulullah tuh pemimpin. Bodyguardnya siapa? Malaikat Jibril. Tapi beliau tetap ngajak diskusi. Suatu saat ketika mau perang Khandaq, selesai sholat Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang bisa memberi saran yang akan menyerang Madinah ini 37 negara. Ada yang bilang menyebutkan 36 negara. Padahal kan Rasulullah tinggal nanya, Jibril tanyain dong sama Allah saya harus bagaimana. Tapi enggak, siapa yang memberi saran bagaimana menghadapi serangan 36 atau 37 negara ini. Nggak lama angkat tangan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud masih muda, masih belasan tahun. Kemudian oleh sahabat yang lain, hei Ibnu Mas'ud kau masih kecil. Kau mau saran apa? Gitu loh. Kata Rasulullah, biarkan Ibnu Mas'ud bicara. Enggak lama, silakan. Ya Ibnu Mas'ud, apa yang kau mau sampaikan? Ya Rasulullah, aku melihat dalam ini yang bisa memberi saran itu adalah sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu pindah agama 11 kali Pak. Setiap agama dimasukin, hafal semua kitab-kitab suci agama-agama, hafal tuh. Sampai ketemu Islam, mentok dia, udah mencintai Islam. Akhirnya, wahai Salman, silakan kau. Kata Salman, ya Rasulullah, kalau perang ini dilanjutkan, pasti terjadi pertumpahan darah. Maka harus dihindari. Caranya, kita buat parit mengelilingi kota Madinah. Ya, dibuatlah parit mengelilingi kota Madinah. Ketika 37 negara ini nyerang, dia harus turun dulu kan. Pasukan pemanah di atas siap dulu. Jadi gak pada berani turun. Nah, itulah perang Khandaq. Kalau kita pergi umroh pasti itu ada city tour ya di Masjid Al-Fatah. Ini adalah perbatasan posko. Ada 7 masjid di situ. Di antaranya Masjid Fatah itu kita ya dengan parit yang mengelilingi kota Madinah saat itu pernah dibangun. Mudah-mudahan ini saya ngomong umroh kagak ada yang amin pisan ini. Amin amin. Amin ya Rabbal Alamin. Diskusi, seorang pemimpin besar diskusi, sekelas Rasulullah ngajak diskusi. Kita juga, mah gimana ya gitu. Ya istri juga begitu, jangan sampai
Papa sih, ayah sih, makanya diskusi. Yang kelima, leadership kita adalah fatawakal Allah. Innallah yuhibbul mutawakkil. Suka tawakal. Tawakal tuh gimana? Tawakal sama pasrah sama putus asa beda apa sama? Beda. Kalau pasrah tidak berbuat apa-apa kemudian selesai. Kalau tawakal tuh dia ikhtiar siang hari, malam doa, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah, itu namanya tawakal. Nah, jadi pertama apa tadi? Lembut. Kedua, memaaf. Ketiga, memintakan ampun. Yang keempat, berdiskusi atau musyawarah. Yang kelima, tawakal. Ini kewajiban kita dalam leadership, dalam kepemimpinan kita dimanapun, baik di rumah, RT, RW dan selanjutnya. Waduh, udah lengkap ya? Oke, ini luar biasa. Enggak, saya tadi mikirin ya bagaimana Salman Al Farisi itu memberikan usulan parit. Kan bikin paritnya nggak kecil pasti. Nggak mungkin cuma selokan gitu kan. Iya, pasti dalam dan mengitari Madinah juga luas gitu. Ya mungkin. Artinya untuk membuat itu sendiri perlu effort yang luar biasa kan. Kalau nggak ngikut sama keputusan gimana mau perang bikin parit dulu gak kecapean duluan kan begitu. Nah tapi ternyata memang apa yang disampaikan itu adalah strategi yang ternyata pengorbanan dari strategi itu sungguh sangat luar biasa. Ya kan kalau dipikir ngebikin parit gak gampang Pak. Dulu gak ada beko kan. Gak ada traktor panggil, gak ada. Dan di sana Cangkulnya tanahnya tanah batu Pak RW. Di sini mah tanahnya masih enak. Sana tanahnya tanah batu coba. Di sana belum ada eskavator ya. Iya, nggak ada eskavator. Pakai kopi. Nah, jadi ternyata untuk mengambil sebuah keputusan itu tidak segampang yang dipikirkan. Kita kan cuma mikirin doang, oh perang Hondak, ya kali gitu doang kan. Lah ngebikin kalinya itu sendiri gimana gitu, nggak semudah yang kita bayangkan dan ngiterin. Artinya perang itu terjadi berarti lama dong ya Mo ya, antara membuat kalinya, membuat lubangnya itu dengan terjadinya perang. Iya. Barangkali ada kalau bicara pakai pikiran kan, sekarang bagaimana yang terjadi dengan perang Badar, ya kan? Berapa orang saja ketemu sampai bayangkan aja berapa ratus orang doang tuh. Ya, perang Badar dibantu oleh malaikat. Dulu kalau zamannya perwayangan mungkin ada kayak Narok dibantu oleh para anak buahnya, makhluk-makhluk lain lah. Ada yang mustahil. Yang jelas perkiraannya yang penting bisa orang kalau turun naiknya susah kan. Iya betul. Nah, ketika turun bisa dipanah itu pikiran seperti itu. Jadi sekarang kayak Rasulullah kan memiliki 12.000 sahabat. Pada saat itu. Iya, Rasulullah sahabatnya banyak karena yang membelanya banyak. Kalau kita ini sahabat, ya ketahuannya pas kita lagi susah. Kata Imam Ali, wahai Ali, aku lihat pengikutmu luar biasa sangat banyak. Dari sekian banyak, berapakah jumlah sahabatmu? Kata Imam Ali, nanti saya hitung kalau saya lagi susah. Kata gitu. Jadi bapak kalau ngitung sahabat, hitungnya pas lagi sakit Pak. Tapi sakitnya udah jangan miring-miring stroke, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngitung. Jadi kalau mau coba ngetes gitu Pak RW, jadi besok misalkan, ayo kita kerja bakti deh, beresin selokan. Mungkin pada banyak yang semangat, tapi begitu ngerjain ini belum tentu. Kalau iya sih ya, setuju. Besok yang datang, nah ini zaman Rasulullah luar biasa. Sebenarnya gini, apa yang saya sampaikan ini kan tadi adalah tugas suami Kimo ya. Bagaimana kemudian membuat sebuah keputusan. Nah terkadang itu dalam rumah tangga ada keputusan-keputusan yang barangkali tidak nyampe di dalam logikanya istri gitu. Nah tapi kemudian itu diikuti. Nah akhirnya ya kan setelah mengikuti ada hasilnya. Ya mungkin tidak semua pada saat itu setuju dengan apa yang disampaikan oleh Salman Al Farisi. Tapi ketika itu diputuskan oleh Rasulullah semuanya sami'na wa ata'na. Nah di dalam rumah tangga kalau kita bicara kedudukan ini baru satu ya. Kan seringkali juga terjadi perdebatan antara apa yang ingin dilakukan oleh suami dengan apa yang
difikirkan oleh istri. Saya baru kemarin nonton film, walaupun ini nggak ada bukan dalam konteks Islam ya, tapi umum gitu. Ini saya lupa filmnya itu tentang judulnya, saya lupa ya, di Netflix itu. Bagaimana seseorang pelatih basket ya 76ers itu ya, dia ingin mencari talent scout seorang pemain basket dan dia dapatkan gitu. Nah begitu dia dapatkan, manajer apapun yang punya perusahaannya ini kebetulan yang nyuruh dia meninggal, diganti anaknya nggak setuju, selalu dah katanya. Nah tapi dia betul-betul bertekad gitu loh, biar gimana pun akhirnya ya harusnya biayanya ditutup oleh klubnya, akhirnya dia sendiri. Nah itu kan terjadi perdebatan antara suami, lo gimana sih kita aja udah kayak begini nih. Iya. Ya kan? Dan itu sesekali lah kalau mendengar marah, karena aku sudah bilangin, marahlah engkau wahai istri, tapi jangan sampai merubah akhlakmu kepada suami. Karena ketika marah yang dihadapi suaminya, tapi ketika berubah akhlak yang dihadapi Allah gitu. Marahlah, dan kita sebagai suami sesekali dengar, ya sudah ngaku aja salah kalau emang salah. Tapi kalau sudah sampai melotot, kemudian sampai membentak, ya sampai berubah akhlak, yang dihadapi bukan sebagai suami lagi, tapi dihadapi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah kita nggak bicara tentang tugas-tugas istri dan suami ya. Nah, kalau yang saya tadi sebutkan itu adalah derajat dan posisi di hadapan kita itu apa. Sehingga tidak lagi ada orang yang kemudian mengedepankan anak daripada istri, dan juga sebaliknya, karena duanya nggak bisa dibandingkan. Sebagaimana derajat sholat itu pasti lebih hebat daripada puasa atau lebih hebat daripada sholat, nggak bisa. Kalau bicara kewajiban, memang kewajiban sholat itu di atas kewajiban puasa Ramadan, tapi nggak boleh dibandingkan gitu loh. Karena dua-duanya ini termasuk salah satu dari 5 rukun Islam. Nah sekarang kita di rumah, memang istri anak nggak masuk rukun Islam, tetapi rumah tangga itu memang di dalamnya di siapa? Istri dan anak. Dan ibadah terpanjang adalah berumah tangga, karena di dalamnya ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji dan segala macamnya. Maka perangkat-perangkat tadi, bahwa istri adalah perhiasan, istri adalah bisa menjadi musuh. Kalau tidak diajar istri bisa jadi ujian, istri bisa menjadi fitnah. Juga anak juga sama, bisa menjadi ujian, menjadi fitnah kalau ketika tidak dikenalkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah makanya karena sebab punya derajat itu, masing-masing dengan cara mengajar dan menyampaikan, kita membimbing kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang berbeda. Dan tidak bisa dibanding-bandingkan. Ya. Nah jadi hal-hal tadi itu akan terjadi kalau seandainya orang itu punya istri atau punya suami dan punya anak. Pertanyaan berikutnya, nah ini ada dari Mbak Ayu ini. Jika tidak menikah otomatis tidak punya keturunan yang akan mendoakan, meringankan dosa-dosa selama meninggal sampai hari pembalasan. Berarti tidak ada nilai plus dalam doa-doanya. Apakah amalnya berhenti saat ia meninggal saja? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairon yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarron yarah. Siapa yang beramal ya kecil, beramal baik sekecil apapun, ya Allah lihat. Siapa yang berbuat kesalahan sekecil apapun, sebiji zarah, Allah juga lihat. Jadi tanpa ada siapapun kita punya berhak melakukan amal dan berhak diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tetap sama aja ya, ini Ibu Ayu. Jadi tetap sama aja mendapatkan, hanya kalau punya orang-orang yang bisa kita berbuat baik rutin. Kan di rumah tuh sama istri misalnya berbuat baik, bertanggung jawab amal-amal dosanya kan setiap saat, sama anak setiap saat, jauh atau dekat, yang penting dia punya payung memayungi keluarganya di hadapan Allah, maka mereka itu lebih cepat. Maka disebutkan kalau contoh gini dalam Al-Quran tuh, dalam hadis, idza tazawwajal mar'u faqad istakmala nisfu dinihi falyastaqbil fi nisfil baqi. Jika menikah seorang laki-laki dan perempuan pada laki-laki, ya, maka saat itu baru ijab qabul, sempurna setengah agamanya. Sempurna setengah agamanya. Falyastaqbil fi nisfil baqi, maka cari kesempurnaan setengahnya lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Artinya
Sendiri pun ketika mampu menjaga diri, ibadah baik, menjaga lisan, hati, kemudian dosanya juga nggak banyak karena nggak bergesekan dengan suaminya, bisa jadi amalannya mengalahkan orang yang berumah tangga. Sebaliknya berumah tangga juga kalau misalnya ternyata kemudian tidak mampu menjaga, khianat, tidak ada nilai ibadah, suami nggak bisa beribadah istri nggak taat sama suami, bahkan bisa lebih bahaya daripada mereka orang yang hidup sendiri. Jadi kembali kepada kitanya. Ya. Ketika kita sendiri kemudian baik, ya maka Allah juga menjaga amal-amalnya. Dan sebaliknya, hanya ketika ternyata ada orang kemudian dia menikah, ternyata bisa beramal dengan baik sesuai maunya Allah dan Nabi menjadi suri tauladan dengan segala kekurangannya sebagai manusia, otomatis orang ini lebih cepat daripada orang yang hidup sendiri gitu. Jadi Logika. kalaupun hidup sendiri ya jadilah jomblo sakinah kira-kira gitu. Oh, ya. Jomblo sakinah seperti tadi itu yang disampaikan. Ya nggak, walaupun sendiri tapi bisa kemudian melakukan sesuatu yang positif. Dan ingat gitu kan, ada juga hadis yang mengatakan idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas sadaqatun jariyah al ilmu yuntafa'u bi al waladun salihun yad'ula. Jadi ketika meninggal anak Adam maka terputus amalannya, ya kecuali yang pertama adalah amal jariah. Nah ini yang sering kali nanti Kimo akan menjelaskan, ya amal jariah ini disebut dengan wakaf. Wakaf itu adalah amal yang terus akan berputar. Itu kemudian yang diidentifikasikan ke sana. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Nah kalau kita memberikan ilmu selama kita hidup walaupun sendiri, ya, dan ilmu ini terus mengalir, diajarkan. Ya apapun profesi kita ya, baik itu kita profesinya sebagai guru ataupun sebagai apapun ahli rias atau apa, kemudian itu diamalkan oleh orang dan ternyata itu terus diamalkan, maka ilmunya itu ataupun amalan itu kan kembali kepada kita. Nah kalau jomblo yang ketiganya yang nggak dapet gitu, ya kan, anak yang soleh. Nah tapi bagaimana kemudian dengan misalkan orang mengangkat anak? Apakah ketika orang itu mengangkat anak, kemudian anak angkatnya ini bisa dijadikan atau posisinya seperti anak sendiri? Artinya termasuk ke dalam hadis tadi gitu loh. Nah ini mungkin ya kita akan diperjelas lagi oleh Kimo nih. Yang pertama, apakah amal jariah itu identik dengan wakaf? Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmunya apa aja nih? Yeah. Iya. Ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga, anak yang soleh. Kalau nggak ada anak, kita ngangkat anak, kira-kira sama nggak dengan anak yang soleh? Oke, hadisnya adalah, ya saya ulang sekali lagi, idza mata benu adam in qata'a amaluhu. Kalau anak manusia, ini berarti kan bicaranya personal nih Pak. Yeah. Kalau anak Adam mati, satu orang manusia mati, in qata'a, putus amaluhu, amalnya, illa min salasin, kecuali tiga. Satu, ya, sodakotin jariyatin, sedekah jariah, berbagi sesuatu yang kalau sedekahan amalan itu masih bermanfaat, berfungsi, ngalir terus pahalanya. Ya, naruh satu batako ke masjid, kemudian nempel di masjid, dan selama masjid itu dipakai sholat, maka terus ngalir. Man bana baitan fid dunya, banallahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid dapat istana nanti di surga. Ya, kecil besar tinggal tulus ikhlasnya apa yang dicatat. Ya, termasuk diantaranya adalah wakaf atau apapun ya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Dia ngamalin, kemudian orang diajarin, ada 10. Ya, 10 itu kemudian mengamalkan, maka selama 10 ini masih mengamalkan, pahalanya ngalir kepada kita. Yeah. Ya. Yang 10 ini ternyata ngajar lagi jadi 100 jadi 1000, wah itulah. Makanya derajatnya orang yang ngajar itu, yang beramal kemudian dia ngajar itu tinggi derajatnya di hadapan Allah. Para kiai, para ajengan, siapa yang mereka yang mengabdi dalam pendidikan ya, masuk dalam dakwah. Yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh. Entah itu dari benihnya ya, atau siapapun dia. Jangankan anak dari kandung atau anak angkat, orang lain tidak tinggal serumah, tapi kita baikin, kita urusin, kita perhatiin sampai dia bisa ibadah, bisa sholat, maka dia akan menjadi saksi, ya, menjadi apa namanya, ya, mau jadi gitu-gituan juga nih apa namanya jadinya.
Ternyata sering judul dengerin berbagi. satu apa namanya. Judul berbagi itu Seperti pengaruh di ya. Makassar Pak, dia mules saya ikutan mules juga. Sekarang sering kedengeran apa namanya jadi apa namanya. Ya. Ada yang lupa, lupa. Jadi syafaat bahasanya lah mungkin bisa narik. Malaikat Iya. kok itu ke neraka? Iya kenapa? Amalnya, hisabnya, timbangannya sudah begini. Tadi dulu malaikat, saya selama hidup, saya bersaksi dia orang baik. Gitu loh. Saya bisa sholat, ibadah segala macam karena diurusi sama dia. Dicek lagi sama malaikat yang ngomong tadi, ternyata dia bisa sholat, bisa segala macam gara-gara dia masih sehat dan hidup. Kenapa bisa sehat hidup? Ternyata karena dia. Maka orang ini bersaksi. Gitu loh. Hebatnya Allah. Makanya mata-mata kita itu ada 3. Mata-mata dari luar, mata-mata dari dalam, mata-mata dari dalam dan dari luar. Mata-mata dari luar, raqib atid. Mata-mata dari dalam, mata kita, mata kaki kita, mata kepala, tangan, kaki, hati, kuping, semua ini sendi-sendi tubuh ini jadi mata-mata. Yang ketiga mata-mata dari dalam, mata-mata dari luar yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dari luar selain raqib atid adalah kita Pak. Kita ini setiap kita satu orangnya jadi saksi bagi yang lain. Makanya saya bilang sama Bapak, kalau saya nanti di sana di akhirat kelihatan kagak ada bapak-bapak majelis kopi uduk ya dari Blok CC, dari Villa Pekayon, toto digiring sampai menuju ya pintu gerbang surga di belakang bendera Rasulullah SAW. Kemudian PRW ngomong, malaikat saya nggak lihat Ustadz Mohem, Ustadz Agus Iswar, gitu loh. Iya, nggak kesini dia, tempatnya bukan situ. Tar dulu malaikat, kami nggak bisa masuk, kami bisa masuk gini gara-gara mereka berdua nih ada pengajian dulu di kopi uduk, Sisa TV. Oh ya, oke kita buka. Persaksian, disaksi, dicek lagi. Bapak bisa nyelamatin saya, bisa narik saya, dan saya juga bisa bersaksi pada amal-amalan Bapak Ibu yang ada di peserta Zoom ya. Masya Allah. Gitu. Jadi jangan khawatir ya, artinya kalaupun ternyata Allah tidak mentakdirkan seseorang itu kemudian menemukan pasangannya yang secara tidak bisa memberikan keturunan secara biologis. Nah, kalau pertimbangannya adalah tadi bicara mengenai pahala. Yang penting kalau memang orang sudah bisa sendiri, dia berupaya untuk ketemu jodohnya, baca doa Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah jangan kau biarkan aku sendiri karena kau sebagai pewaris. Ya nanti bisa di-share doa itu lewat Bang Ramdan. Kemudian yang kedua setelah menikah kemudian ternyata tidak punya anak, sudah maksimal belum usahanya? Bukan karena udahlah saya masih datangnya aja, berarti belum maksimal. Nanti ada pertanggungjawaban karena ada hadis lagi. Bentar, sedatangnya itu gimana? Ya datangnya aja, ada yang datang syukur, nggak ada yang udah. Untuk meminta menjadikan istri. Makanya di hadis bukan man roghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci itu siapa? Orang yang nggak mau melaksanakan. Falaysa minni bukan termasuk golongan terbaik, kalimatnya bukan termasuk golongan umat, enggak begitu. Bukan termasuk golongan umat itu terbaik. Yang penting kita ada usaha, nyari, browsing, doa gitu supaya ya lepas daripada hadis-hadis tadi. Oke, saya berikan kesempatan yang berada di ruangan ini untuk bertanya. Silakan udah. Udah Ski. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mau nanya nih Pak Deketin dulu mic ya, udah lebih deket dah. Deketin. Itu nggak ada Pak, darser saya. Ya. Nah, Pak Ustadz ini kan yang waktu Pak Ustadz kalau nggak salah di Jogja ya yang tentang halal ya Pak Ustadz ya. Ya. Nah, kan istri udah kita halalin dengan hijab kabul. Ada sebagian yang saya pingin tanya Pak Ustadz itu kalau kita bersenggolan dengan istri itu kenapa wudhu kita ada yang sebagian bilang harus diulang lagi atau batal gitu. Terus yang pertanyaan kedua nih Pak Ustadz, ini bagi yang udah ngalamin 2, 3, 1 istrinya atau yang udah almarhum, yang nemanin istri nanti di surga itu siapa Pak Ustadz? Iya. Apa yang lagi berjalan sekarang yang almarhum atau yang lagi nikah lagi? Oke, atau saya yang jawab dulu yang nomor 2 ya. Yakin masuk surga. Itu dulu lah. Jadi kalau sudah di surga, sudah mau istri yang pertama kayak 2, kadang saya nggak mau nikah lagi, nanti nggak ada yang saya pisah masih saya boro-boro mikirin mau nemenin ini masuk surga enggak? Kalau udah masuk surga mah mau istri yang terakhir atau yang pertama sudah nggak kelihatan itu loh. Kenapa? Ketutupan sama nikmat surga. Jadi kalau udah masuk surga itu ada hal yang lebih hebat. Bertemu dengan Allah
dengan kenikmatan surga mengalahkan semua kita ada. Bahkan istrinya yang dulu meninggal, kemudian Pak Daski misalnya menikah lagi, katanya ketemu sama yang terakhir. Kalau udah di surga itu semuanya ngumpul aja udah. Oh, bareng malah Pak. Akur ya? Iya. Mungkin mau nikah lagi poligami di surga. Kalau di surga mah poligami otomatis satu orang itu dikasih 70 bidadari, satu bidadari punya pembantu 100. Jadi 7.000. Terus istri kita yang masuk surga dia jadi apa? Jadi ketua pimpinan para bidadari suaminya gitu kan. Nah, terus tuh tadi pertanyaan kedua saya jawab. Nomor 1 tentang istri. Ya, selama ini udah Daski nyentuh istri berwudu. Senggol-senggol. Iya, patokannya bukan masalah kesenggol. Ini saya sampaikan. Pemahaman bahwa kita ini batal kalau sentuhan sama istri. Kesenggol atau numpuk ibaratnya. Ya, kesenggol atau numpuk. Kalau kesenggolnya ternyata begini ya nggak batal. Tapi kalau misalnya sentuhan batal. Ini Syafi'i. Saya barusan tuh nyentuh, batal saya sama dia. Ya. Jadi kita Imam Syafi'i itu batal wudu. Kenapa? Karena istri ketika bisa dinikahi. Ya. Kalau yang lain muhrim. Bibi kita, ponakan kita yang perempuan, ibu kita, ibu kandung atau ibu mertua yang anaknya sudah pernah dicolek, didukul, ya itu terus selamanya dia akan menjadi muhrim, tidak bisa dinikahi. Ya, anak kandung, ibu kandung, ponakan, bibi, uwa, bude, bule, ya itu semuanya ada 7 yang tidak boleh dinikahi. Nah, istri kenapa batal? Karena dia bisa dinikahi kalau misalnya pisah. Kalau ternyata sampai 3 kali tetap aja bisa dinikahi lagi. Meskipun kalau yang 3 kali itu harus ada muhalil. Tapi intinya kan boleh dinikahi. Jadi batal kalau kita wudu. Mau itu kesenggol atau tabrakan enggak. Itu kan permasalahan aja. Jadi yang penting pemahaman bahwa istri kita itu ketika kita sentuh batal. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Meskipun ada juga yang nggak batal imam yang lain. Seperti Hanafi atau di Maliki yang mereka. Seperti ada di Mekah orang tawaf ya. Hanafi itu kalau yang nyentuh batal, yang disentuh enggak. Ya, ketika yang disentuh itu ternyata juga ikut syahwat baru batal. Kalau kita ini syahwat nggak syahwat pokoknya batal gitu. Iya. Hah? Udah lagi. Iya. Iya, jadi jangan sampai juga kadang-kadang kan orang gini Kimo. Saya nggak mau nikah lagi ya, takutnya nanti di sana nggak ketemu. Jadi lantaran alasan itu terus nggak mau menikah lagi yang sudah ditinggalkan. Karena sudah terlanjur sayang begitu, sudah terlanjur cinta. Ya. Kadang kita ini suka membuat sebuah statement dan pandangan sendiri pada hadis yang sebenarnya bukan tentu di situ. Gitu loh. Ada PR yang lebih hebat daripada urusan menikah lagi atau tidak. Ya. Ada PR yang lebih hebat daripada urusan menikah lagi tidak. Bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan ridho Allah dengan masuk surga. Hanya dengan berumah tangga itu jalannya lebih cepat. Contoh, menikah 1 kali, ya nggak usah 1 kali lah. Orang menikah itu dibuka gerbangnya, ya sebanyak 7 gerbang pintu rezeki. Sehingga ada ulama yang kemudian melakukan dengan sampai lebih dari itu. Tapi ini PR-nya banyak. Yang jelas orang yang 11 rakaat tarawih sama witir jangan merasa sama dengan orang yang tarawih witirnya 23 rakaat. Artinya apa? Orang yang hidup berumah tangga ya tidak bisa disamakan dengan orang yang hidup sendiri gitu. Tetapi yang sendiri pun kalau memang dia sudahlah, saya sudah maksimal, sudah mencoba, sekarang saya mau iffah. Mau Allah saja, saya takut mencintai lagi, takut Allah cemburu. Dan ternyata dia mengamalkan benar, beribadah, bahkan naik di zuhud, naik di waro, naik di sufi. Ini lebih selamat. Maka saya menyampaikan kepada bapak-bapak yang duda, kalau memang sudah tidak mau nyari lagi, ya sufi lah. Suka film maksudnya. Sufi itu lebih utama. Atau zuhud lah. Karena apa sayang gitu loh. Ya, kalau udah kandung bapak-bapak yang ada nih, yang ada sudah di rumah ya sudahlah terima nasib dan takdirnya lah. Ya nggak usah aneh-aneh itu loh. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Tidak terasa di waktu kita sudah habis sebenarnya. Nambahin nanya atau nambahin ngejelasin ini?
Iya, pokoknya saya udah bilang Mbak Ramdan pokoknya Pak RW kasih mic sendiri dia. Ya silakan Pak RW. Jadi tadi dari Kesimpulan. diskusi kita, kesimpulan apa menurut pandangan saya ini kedudukan istri dan anak adalah ujian buat kita yang masih hidup untuk mencapai surga dan nerakanya. Itu adalah sebagai ujian, karena anak dan tadi Ustadz bilang sebagai fitnah, istri juga fitnah, dan sebagai amal juga. Nah ini jadi anak dan istri adalah ujian buat kita bagi orang-orang yang beriman. Seperti itu sih. Oke. Pak RW ngerasain ujian ya? Iya. Udah lulus belum ujian ya? Enggak, kayaknya kalau lihat wajahnya kayaknya menderita juga itu. Enggak, tadi sebenarnya Kimo udah menjelaskan salah satu. Enggak, gue yang ceramah dia yang nyimpulin coba kan. Derajatnya kan tinggian dia berarti. Tapi begitu ya, saya sampaikan sama Bapak Ibu, memang beliau ini istimewa. Kalau saya seseplos-seplosnya, intinya adalah setiap kita, anak mau jadi ujian kita juga, anak mau jadi fitnah kita juga, anak mau jadi cobaan kita juga, anak jadi musuh kita juga. Tetapi tidak boleh semua ditumpuk kepada kita. Kalau setiap masing-masing kita mau belajar apa itu kewajiban dan haknya, insya Allah tidak akan menjadi berat semuanya. Meskipun hari ini temanya kita ngebahas kewajiban dan hak. Kita cuma menjelaskan tentang kedudukan. Ya, yang karena sebab satu masalah kita sampaikan jangan mengedepankan yang satu dengan membuang yang lain, atau salah sebaliknya, ya mengambil sesuatu mengedepankannya meninggalkan yang lebih utama. Sementara yang dipermasalahkan dari tadi tayangan saya di situ disebutkan bahwa tidak boleh membandingkan sesuatu ya yang sudah ada ketentuannya dari Allah, apalagi membandingkan sesuatu karena sebab statement sendiri. Dan kita begini bukan juga seperti ucapan mereka yang di luar sana dalam sosial media, ya tetap kita semua berdoa dan berkabung ya, cuma buat hikmah kita semua. Jangan lagi kita sebagai pimpinan rumah tangga, sebagai laki sendiri, sebagai bapak bagi anak, membuat statement yang tidak ada statement itu diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Sehingga apa yang disampaikan itu bisa jadi ya berbalik kepada kita. Ya, ucapan itu akan berbalik, ketika baik berbalik baik, ketika tidak baik juga berbalik akan tidak baik. Nauzubillah min dzalik. Baik, saya kira udah ada lagi. Oh ya, silakan, masih ada satu lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Arif. Tadi Bapak Ustadz menjelaskan bahwa kedudukan anak, istri dan bapak ya. Jadi yang saya tanyakan itu apakah peribahasa atau apa namanya lah itu, ada mengatakan surga ada di telapak ibu. Itu yang pertama. Kenapa tidak di telapak bapak gitu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, keistimewaan seorang ibu terhadap anaknya itu apa, dan keistimewaan seorang bapak buat anaknya itu bagaimana? Kalau hadisnya ada atau dalilnya juga, tolong Pak Ustadz sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Langsung aja. Oke. Kenapa? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. 3. Istri, bagaimanapun kita nggak menciptakan dia tidak menciptakan kita, tapi istrilah yang melahirkan. Pertama mengandung. Yang kedua melahirkan dulu, mau nyusuin aja. Gimana nyusuinnya kalau nggak lahir? Itu lagunya kan, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah, ya kan? Kau mengandung, masih ngomong nyusui lagi tuh. Melahirkan, menyusui, ngandung lagi, lahir lagi, nyusuin lagi, 12. Artinya apa? Sampai disebutkan
suami tidak melakukan itu, bapaknya nggak melakukan itu. Seorang ibu tuh punya hak, punya kesempatan pas lahir cekek. Punya kesempatan. Ini kok bukan bicara tentang fitrah atau bicara tentang kemanusiaan, bukan. Lahir, oh ini nih yang membuat saya repot, cekek. Bisa punya hak loh. Ternyata enggak. Ya Allah, dia sakit tapi ditimang, kemudian disusui, diurus, dia sakit, ibunya ikut sakit, dia yang jaga, segala macam. Maka pantas surganya anak adalah di ibunya. Meskipun benihnya itu dari bapaknya. Tapi jangan lupa, anak surganya di ibu. Ibu yang jadi istri, surganya di mana? Bapak. Di suami, di bapak. Suami maksudnya, ya. Gitu. Jadi gini, tangga, ini anak. Ibu bagaimanapun dia ibu bagi anak, kedudukannya apa dia? Istri. Surganya di mana? Suami ke kanan. Suami kan anak juga kan? Ya. Surganya di mana? Ibunya. Ibu kan tetap bagaimanapun dia punya anak itu surganya di mana? Suami. Terus jadi kayak tangga begitu. Nah? Iya betul. Hidup RW. Dan tadi jawabannya penderitaan, ujian. Saya lihat kayak sedih banget. Gak usah ceritain Pak RW lah pokoknya. Ya. Jadi begitu, surga di bawah telapak kaki ibu, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Hadis Nabi mengajar kepada anak supaya jangan sampai kurang ajar kepada ibunya. Karena bagaimanapun benihnya dari bapaknya, karena ibunya yang ngurus. Dimulai dari mengandung, melahirkan, menyusui. Gitu. Kepada siapa aku harus mengabdi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Ya. Ummuk, ibumu. Kayaknya bapaknya meninggal. Ya. Sebentar. Ya Kep. Ya Kep. Salam ya. Iya. Gimana? Ini ada kabar dari Kapten Erwin. Ada kabar Kep? Salah Sebentar satu ya, Ibu, Bapak. Jamaah kita. Suaranya kok kecil ya? Gimana Kep? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, telah wafat bapaknya Kapten Erwin. Oke Kep, ikut berdoa ya, sabar ya. Iya. Insya Allah yang terbaik dari Allah buat anak-anaknya. Sabar semuanya, bisa mengantarkan orang tua sampai selesai kembali pada Allah, luar biasa. Insya Allah husnul khotimah punya anak yang soleh Kapten. Ya, nanti disampaikan pada jamaah. Ya Kep ya, nanti berkabar setelah Zoom tutup ya Kep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita nanti baca doa untuk orang tua Kapten Erwin, Pak Sururi bin Khatiran. Ya, Khatiran. Ya, beliau dari pindah rumah sakit Galaksi kemudian rumah sakit Hermina. Ya, perjuangan mungkin udah yang terbaik, sudah payah-payah, sudah keluar darah, sudah muntah darah ya. Insyaallah nanti kita baca doa sama-sama. Nah, kembali pada pertanyaan Pak Ohim bahwa itulah mengapa derajat itu. Tapi derajat itu jadi likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Setiap ucapan itu ada tempatnya, setiap tempat ada ucapannya. Jadi kalau ada satu hadis tuh nggak bisa dipukul rata. Tuh, bayangin surga aja di belakang di bawah telapak kaki ibu. Ya, berarti suami juga derajatnya di bawah ibu. Nggak begitu. Itu untuk anak supaya anak tuh hormat sama ibunya. Tapi ibu yang jadi istri, surganya di mana? Di suaminya. 2 kali soal RW. Iya. Emang harus ada RW-nya. Satu lagi aja, 2 rame nih. Ya, ibu yang jadi istri surganya di suami. Suami bagaimanapun dia adalah seorang anak. Dia punya ibu, surganya di ibu. Ibu yang memang bagaimanapun anak surganya dari dia, tetap surganya dia sebagai istri ada di bapak lagi loh. Nggak makan malam ini pokoknya kalau misalnya sebut salah lagi. Jadi silang begitu. Nah, kita ngomong ini tidak merendahkan siapa, justru memuliakan bahwa istri kita sebagai ibu dari anak, dia punya derajat surga. Tapi ingat bahwa dia surganya ada di kita. Tapi jangan lupa Pak, ya surga kita juga ada di ibu. Satu. Yang kedua, kita jangan diminta untuk dihormati kalau kita juga
tidak bisa memberikan pendidikan kepada anak. Ma fil aba fil abna, apa yang di bapak ada di anak. Maka semuanya di kita ngumpul gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik. Ya, sepertinya waktu kita sudah habis ya. Kita sampaikan pada jamaah Zoom, maaf saat Zoom hari ini, ya malam ini saya mengangkat telepon karena tadi sebelum Zoom saya sudah ada kabar dari Kapten Erwin bahwa dalam kondisi kritis perpindahan dari rumah sakit di Galaksi menuju Hermina karena sebab ada mulai keluar darah dari hidung, ada bleeding ya pendarahan, kemudian ada rujukan ke rumah sakit Hermina di Bekasi. Saya bilang terus berinfo dan ini adalah pasti was-was karena setiap kita itu kalau udah urusan orang tua was-was. Dan saya baru mengalami setahun yang lalu, ya insya Allah ya, Bapak beruntung yang masih punya orang tua. Masih punya orang tua Pak? Ya enak banget udah seumur tua begini masih punya orang tua lagi. Iya. Mudah-mudahan orang tua kita semua panjang umur. Kembalikan kepada Ustadz Guswar. Ya baik, udah jelas ya artinya apa yang disampaikan ini ketika kita bicara tadi bagaimana kedudukan anak dan istri, artinya tadi sudah panjang lebar disampaikan, tidak bisa kemudian dengan penjelasan atau mudah ataupun dengan gampangnya ya kita itu berpihak kepada salah satu ya anak atau istri karena masing-masing itu memiliki kedudukan yang berbeda atau memiliki kedudukan yang khas di antara satu dengan yang lainnya sehingga ini tidak apple to apple ya sehingga tidak bisa menjadikan sebuah pilihan pilih anak atau istri atau pilih suami atau ibu bahkan seperti itu karena masing-masing ini dengan posisinya tersebut itu ada tugas dan tanggung jawab yang diemban. Demikian juga seorang anak ketika misalkan dihadapkan ketika orang tuanya sedang bertengkar gitu mau pilih siapa ibu atau ayah. Nah ini juga kadang-kala anak tuh dilematis sebenarnya. Ya ketika orang tuanya berantem disuruh memilih, dia juga mungkin bingung. Di satu sisi dianggap bahwa ibu itu surga di bawah telapak kaki ibu harus ikut ke ibunya. Tapi sementara juga ayah punya tanggung jawab yang selama ini mendidiknya gitu. Nah ini juga barangkali PR buat kita bersama sehingga jangan memberikan suatu pilihan yang sebenarnya tidak layak untuk dipilih gitu. Nah artinya ini sekali lagi pembelajaran buat kita. Ya, bagaimana kemudian tadi adalah pendidikan, pemahaman tentang agama sehingga masing-masing orang yaitu bisa memahami fungsinya masing-masing. Nah, sementara anak ini kan perlu diberikan pembelajaran. Nah, itu adalah tugas sebenarnya adalah seorang ayah, ya kan untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak dan juga kepada istrinya sekaligus. Nah, mudah-mudahan saja ya kita dengan kajian ini bisa lebih memahami fungsi dan peranan masing-masing sehingga disitulah munculnya nanti ujung-ujungnya bagaimana kita membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya baik, saya kira waktu kita memang sudah habis dan sebelum kita mengakhiri, Kimo nanti akan berdoa ya untuk orang tua dari Kapten Erwin yang barusan tadi dikabarkan telah meninggal dunia. Ya, baik sama-sama kita berdoa dan sekaligus ini merupakan penutupan dari kajian kita. Ya, orang tua beliau adalah Bapak Sururi bin Khatiran. Ya. Silakan Kim. Baik, Bapak Ibu semua jamaah yang ada di sini dan di ujung sana, ya. Tema ini adalah hikmah buat kita semua. Karena sebab ada titipan ilmu dari para guru disampaikan, tapi semua saya, Ustadz Guswar semua sedang mengarah sana untuk terus lebih baik ketika ada kekurangan, ada sesuatu yang mungkin mengambil pelajaran bukan berarti berbentuk vonis atau menjas karena hari ini baik, besok kita bisa lebih baik atau sebaliknya. Maka kita tada'a bainana saling mendoakan bahwa hidup ini perjuangan luar biasa tapi Allah juga menebar hidayah dan nikmatnya. Jangan hanya yang disebut adalah yang kurang-kurangnya saja karena Allah itu maha kasih dan sayang. Kita saling mendoakan mudah-mudahan ya keluarga kita sebagaimana doa Ustadz Guswar ya setiap kita tidak hanya cukup punya untuk cinta dalam berumah tangga sehingga akhirnya cinta itulah yang menguji kita. Tapi punya niatan bahwa berumah tangga itu adalah ibadah yang dicari Allah. Suami bisa ibadah dengan istrinya, istri juga bisa beribadah kepada Allah lewat suaminya dengan tugas masing-masing, hak dan kewajiban dan posisi dan derajat sambil tidak berhenti mencari ilmu karena ilmu yang mendasari setiap ibadah itu. Bahkan nikah
Rumah tangga adalah ibadah terbaik, terpanjang yang siapapun kita punya kesempatan untuk dibukakan jalan sampai ke arah sana lebih banyak. Mudah-mudahan apa yang sudah dialami kekurangannya ke depan rumah tangga kita, diri kita, istri kita, anak kita semuanya lebih baik lagi, lebih solihin lagi. Amin. Ala hadhi niyya wa likulli niyatin salih wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratir ruh almarhum Bapak Sururi Ibnu Khotiran dan semua orang tua kita. Silakan sebut masing-masing orang tua kita yang telah wafat. Orang tua kita masih hidup yang sedang sakit. Sebutkan nama, kemudian ingatkan wajahnya. Anak-anak kita yang sedang sakit. Anak kita yang dalam pendidikan. Keluarga kita, istri kita. Semuanya yang orang sayangnya. Walikuli niyatin sallu ila khatib Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laha walana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim astaghfirullah azim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Allahumma dinana fazu hatta nuzaha an-nadha fallahu khairun hafidha. Ultu bina yaumaz ziham. Ya Allah, satu tema ini yang berat buat kami, tapi kami angkat, kami juga ingin lebih baik lagi ya Allah. Mudah-mudahan jadi pemicu, jadi pemacu, motivasi dan hikmah buat kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami seorang manusia satunya, soleh, kuat kepadamu. Jadi suami yang soleh, jadi bapak yang soleh, istri kami solihat, anak-anak kami solihin dan solihat, orang tua kami juga selamat karena doa kami anak-anaknya ya Allah. Ya Allah, bukan tema yang sederhana yang berat buat kami, karena sampai detik ini kami masih menjalani itu dengan segala keterpurukannya. Qur'annya yang menjadi pedomannya, guru-guru kami menjadi pembawa risalah hidayah irsyad darimu, tapi tetap hati ini bergoncang, iman ini naik turun, ibadah kami up dan down, ilmu kami kadang lupa, hidayah engkau kadang kami tolak karena kelalaian kami ya Allah. Peluk kami ya Allah dengan sinar hidayah, dengan ridho, dengan maghfirah ampunan, dengan inayah pertolongan, dengan semua kasih sayangmu ya Allah. Jangan kau tinggalkan kami ya Allah. Kami ditinggalkan oleh orang yang mencintai, dicintai kami. Kami menderita dan meranat, sedih ya Allah. Bagaimana ditinggalkan oleh engkau yang menciptakan kami dan mengurusi kehidupan. Ya Allah, tatap semua wajah saat ini yang hadir. Tatap semua kami di peserta Zoom Shisha TV 2 Dai Berbagi ya Allah. Bagaimanapun kami dalam payahnya, kami ini masih terus ingin menjadi lebih baik lagi. Maka kami berkumpul di pengajian ini, virtual ini, 2 Dai Berbagi dengan segala tujuan apapun, ingin ujungnya Allah sampai kepadamu. Catat menjadi amal ibadah kami ya Allah. I'la usyiar untuk meninggikan agamamu ya Allah, mencari ilmu untuk mendasari ibadah kami kepadamu ya Allah, agar terus kami dalam rangkapan derajat bersama orang-orang yang beriman ya Allah. Ya Allah ya Ramadan, kami mendoakan orang tua Kapten Bapak Sururi bin Khotiran, baru kau panggil kembali malam ini ya Allah. Waj'alhu min husnil khatimah, wafat husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Sebagaimana doa buat orang tua kami yang telah wafat husnul khatimah, kami mengenal engkau dan nabimu saat ini sampai ini masih beribadah ya Allah. Maka limpahkan pahala ibadah kami dengan segala kekurangannya, tumpah juga jadi amalan ibadah buat orang tua kami yang telah kembali kepadamu ya Allah. Ya Rabbana kun aunana, kun auna li'anna jala minas salihin, jadi orang soleh ya Allah dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah, mari sama-sama kita tutup pengajian kita ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.